ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari ayat-ayat yang penting yang terdapat dalam surah An-Nisa agar segera diketahui oleh muslimin, karena banyak di antara muslimin ini yang belum paham atau tidak tahu ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah bacakan ayat yang pertama dari surah An-Nisa dan ayat yang kedua, tapi tafsirnya belum selesai, sambil dihafal-hafalkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat An-Nisa, pada surat An-Nisa ayat 1, sambil dihafalkan, nanti kalau imam kita ada yang membacakan kita sudah tahu maknanya ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini pada ayat 1 ini harus diingat ada 3 kalimat penting ya dalam bahasa kita, 3 kalimat. Yang pertama, Allah menyuruh manusia ini semuanya bertakwa kepada Allah, karena semua manusia apapun bangsanya, sukunya, bahasanya, bagaimanapun warna kulitnya, apapun kedudukannya dalam status sosialnya, mereka berasal dari bapak yang satu yang bernama Adam, dan kemudian juga dari ibu yang satu yang bernama Hawa. Nah, kemudian yang kedua, Allah berfirman menyuruh supaya orang-orang yang beriman pun bertakwa kepada Allah. Wattaqullah. Ayat yang pertama bunyinya ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Yang di bawah bunyinya ittaqullah wattaqullah. Nah, ini perintah bertakwa kepada orang beriman. Itu dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Kalau dalam tafsir yang lain enggak disebut, dalam tafsir yang lain dikatakan ittaqu rabbakum ini kepada semua manusia, pokoknya yang beriman maupun yang kafir. Itu tafsir Ibnu Abi Hatim beda ya. Jadi dan bertakwalah kalian kepada Allah, perintah bertakwa yang kedua khusus untuk orang beriman. Yang di sini untuk semua manusia. Itu 2. Hal yang ketiga dalam ayat ini, Allah menyuruh kita menjaga silaturahmi. Nah, silaturahmi dijaga, hubungan silaturahmi, kekerabatan dijaga. Walaupun kita dengan kerabat kita berbeda keyakinan, berbeda agama, kita jaga hubungan kekerabatan, tidak boleh putus. Ya. Lalu bagian yang terakhir atau mungkin disebut masuk bagian yang keempat dalam ayat ini adalah sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi kita selalu diawasi oleh Allah. Makanya setiap kita mau berbuat sesuatu, kita harus ingat Allah lihat loh.
dosa enggak ini? Berdosa apa enggak ini? Ya, kalau berdosa jangan kerjakan. Ya, kalau enggak berdosa, enggak menyalahi Allah dan Rasulnya, ya sekedar kerjakan. Itu, ya. Terus yang kedua, kita sampai pada ayat yang kedua. Ini juga dihafalkan nih. Wa atul yatama amwalahum. Tuh yang pertama. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Anak yatim punya harta tinggalan bapaknya, kebetulan kita menjadi walinya, ya itu milik dia walaupun dia masih kecil. Kita simpan harta bapaknya ini, jangan dipakai. Nanti kalau sudah besar, sudah balik, baru kita kasihkan. Nah, ini harta peninggalan bapakmu ya. Selama ini bapak enggak, selama ini paman atau pakde, pakle, acil apa? Kok acil? Amang ini simpan ya. Sekarang kamu udah berdewasa, saya mau kasihkan. Nanti cara menyerahkannya ada aturannya lagi. Ya. Kemudian yang kedua, kita sampai di sini nih. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Dan janganlah kalian mencampur sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Ini asalnya jangan kalian campur harta yang buruk dengan harta yang baik, harta yang haram dengan harta yang halal. Itu jangan dicampur. Sehingga kalau sampean dapat duit dari hasil gaji, itu halal. Mau gaji pegawai negeri kah, gaji swasta kah, gaji dari Pak Haji Baso kah, ada Pak Haji Baso. Oh, sudah datang ya. Alhamdulillah. Ya, gaji dari bos ya, bos kita di mana kita bekerja di perusahaannya misalnya. Itu halal ya. Adapun uang-uang yang kita dapat tidak melalui cara-cara yang halal alias itu haram, jangan diambil dan jangan dicampur dengan harta kita. Kalau kita dapat duit halal kita simpan ya, di tabungan kah, di bank gitu misalnya, di celengan ya. Terus kita dapat uang pembagian korupsi berjamaah misalnya. Ya, korupsi berjamaah kita dapat bagian. Nah, uang hasil korupsi itu kita masukkan ke tabungan kita. Begitu kita masukkan uang korupsi tadi ke dalam tabungan kita, semua harta kita yang tadinya halal itu jadi haram semua, Pak. Wah, enggak ngeri kayak gitu itu. Ini kalau tidak diterangkan dengan penjelasan seperti ini, enggak paham ini muslimin ini. Enggak ngerti. Makanya harus paham betul surat An-Nisa ini ya, terutama perempuan-perempuan, karena perempuan itu yang bagian nerima duit dari suaminya dulu, zaman dulu. Kan dulu tuh belum ada tuh karyawati belum ada, yang ada bapak-bapak saja yang kerja, ibu-ibu cuma tinggal dapat duit itu saja dari suaminya. Kalau sekarang ini malah istri-istri lebih pintar cari duit banyak daripada lakian. Makanya nganggur, bingung cari pekerjaan apa, perempuannya istrinya cari duitnya pintar. Ubet kata orang Solo, ubet. Apa? Cari duit sana sini enggak berhasil sini gitu tuh. Apa namanya tuh? Tangkas cari uang. Apa? Cangkal. Nah, cangkal kata orang sini, Pak ya. Nah, itu jadi jangan dicampur. Begitu juga, Pak. Astagfirullah. Duit kita yang di bank itu, yang punya kita itu halal. Bunga bank itu haram. Jadi ketika kita naruh duit di bank, duit kita itu jadi haram semuanya. Ini kan payah nih kalau kayak begini nih. Nah, sampai ke sana, Pak. Itu mulai sekarang sedikit-sedikit uang tarik. Masya Allah. Kapok pura saiki kowe. Nah, kalau nggak dijelasin ini nggak paham kita ini. Ya, Masya Allah. Hah? Aku cuma bilang bank loh, nggak bilang bank syariah loh ya. Bank konvensional kalau istilahnya Pak Profesor Dr. Antonio itu kecuali yang di bank syariah itu nggak masuk.
Nah, duit kita ini, duit saya ini loh. Pegawai negeri semuanya melalui bank konvensional tuh, BRI, BNI, apalagi BCA, nah, tuh sudah. Makanya sekarang bank-bank konvensional itu tertarik kepada bank syariah. Mereka punya bank syariah juga, bank BCA syariah, BNI syariah, ya kan? Mandiri syariah, BRI syariah ada. Supaya apa? Jangan sampai duit muslim ini ditarik semuanya. Kayak di Tiongkok sekarang ini. Di Tiongkok ini sekarang ini rakyat Tiongkok itu narik uangnya dari bank semuanya. Bingung itu pemerintah Tiongkok itu. Ya. Ya, sebetulnya kita gampang aja ini. Muslimin ini sepakat semuanya, kita jangan taruh duit di ini taruh di tempat banknya muslimin. Wah, beres sudah. Tapi nanti ada aja caranya mengata ya. Jadi hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Kita punya rekening itu enggak apa-apa. Karena itu transaksi modern sekarang ini begitu. Ya, cuma usahakan uang-uang bunga itu kita tahu. Nah, kalau guru saya mengajari, kamu datang ke bank, bilang, "Pak, Bu, saya mau menyimpan uang saya di sini, tapi bunganya jangan dimasukkan ke sini ya." Gitu, bisa itu katanya, kata guru saya. Dan ada yang mempraktekannya. Dulu waktu belum ada bank-bank syariah. Nah sekarang sudah banyak bank syariah. Nah sudah tinggal pindah aja ke bank syariah. Nah bank-bank, rekening bank kita yang konvensional itu hanya untuk transaksi lalu lintas duit aja. Nah mungkin kita mau transfer uang 100 juta ya dari bank lain, dapat kena potongan. Kalau satu rekening, satu nomor rekening kan enggak kena ya, gitu ya. Iya. Aku enggak pernah perhatikan. Jadi usahakan sebegitu. Itu Islam mengajari kita, jangan kalian campur harta yang haram dengan harta yang baik. Asalnya dulu harta yang haram itu adalah harta milik anak yatim. Harta yang haram itu harta milik kamu. Harta haram milik anak yatim dengan harta milik kamu jangan kamu campur. Tuh. Harta anak yatim dan harta milik kamu sendirikan. Gitu. Harta milik kita dengan harta milik masjid disendirikan. Supaya jangan tercampur. Wala yang berikutnya, wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kalian makan harta-harta mereka milik anak-anak yatim yang kalian waliin, yang kalian menjadi walinya. Jangan kalian campur harta mereka ila kepada amwalikum, harta kalian. Jadi jangan dicampur harta milik anak yatim dengan harta milik kamu. Ya, innahu kana huban kabiro. Sesungguhnya dia mencampur harta anak yatim dengan harta kamu, karena adalah huban, dosa kabiron, yang besar. Jadi karena itu dosa besar, jangan sampai kita makan harta milik anak yatim. Nah, saudara jadi pengurus panti asuhan anak yatim juga begitu. Saudara punya harta sendiri. Harta milik yayasan panti asuhan anak yatim bukan harta sampean itu. Jangan dipakai. Oh, hati-hati ya. Kita mau mendirikan pondok pesantren anak yatim. Terus saudara jadi pengurusnya, orang pada nyumbang ke situ, duit banyak masuk itu. Sampai ikut makan dengan cara yang tidak dibenarkan, karena ada cara yang dibenarkan untuk makan, ada bolehnya, tapi banyak tidak bolehnya. Ya. Kamu makan dengan tanpa cara yang dibenarkan Islam, dosa kita, dosa besar itu. Ini kita lihat tafsirnya ya, yang kemarin baru sampai di ini sudah. Wa atul yatama amwalahum, ini sudah. Ya, sampai dulu ada cerita kan, soal anak-anak kecil setelah dia dewasa minta kepada pamannya, saya mau minta harta bapak saya. Oh, si paman enggak mau ngasih, lapor kepada Rasulullah. Lalu diturun ayat ini, wa atul yatama amwalahum ila amwalikum wala tatabaddalul khabitha bittayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Begitu dibacakan
Terus langsung dia bilang, ata'na Allah, si paman tadi bilang, ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah minal hubil kabir, dari dosa yang besar. Fadafa ilaihi malahu, lalu si paman memberikan harta anak yatim tadi kepada anak yatim tadi, harta bendanya peninggalan bapaknya. Faqala nabiyyu, lalu Nabi pun bersabda, mayyuqashuha nafsihi wa yuti rabbahu hakada, barang siapa yang terjaga dari kerasa kekikiran dirinya, kemudian dia taat kepada Allah Tuhannya, hakada, seperti ini, seperti orang ini, fa innahu, maka sungguhnya orang seperti dia ini, yahullu darahu, dia akan menempati rumahnya di surga sana, akan masuk surga dia karena berhati-hati dalam menjaga harta. Nah, yakni yang dimaksud darohu ini maksudnya yakni jannatahu. Gitu ya. Sudah, sampai di sini. Terus ini kita sampai pada kalimat yang ketiga. Jadi ingat, wa atul yatama amwalahum ila wa atul yatama amwalahum. Itu satu. Berikanlah harta milik anak yatim kepada anak yatim. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah kalian mencampur yang buruk dengan yang baik, yang harta yang halal dengan harta yang haram jangan dicampur. Tuh. Terus setelah wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, terus yang ketiga ini ya, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, ini yang kedua ya. Dan janganlah kalian mencampur harta yang buruk dengan harta yang baik. Ini penjelasannya kemarin dari tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak cantumkan di sini, dari tafsir Al-Baghawi. Jangan kamu campur yang buruk dengan yang baik, maksudnya yaitu la tastabdilu maluhum. Janganlah kamu meminta mencampur harta mereka. Ya, janganlah harta mereka kamu minta campur. Alladzi, yang harta mereka itu huwa, dia, haram alaikum, haramun alaikum, adalah haram bagi kalian. Harta milik anak yatim, anak yatim adalah keponakanmu sendiri, itu haram, bukan milik kamu, itu haram atas kamu. Ya, jangan kamu campur harta mereka yang haram atas kalian bil halal, dengan harta yang halal. Yang min amwalikum, harta yang halal tadi adalah dari harta milik kalian. Itu lalu diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, begini loh ceritanya. Wakila, dan dikatakan dalam kitab-kitab tafsir sebelumnya ya, yang dulu-dulu dikatakan karena ahlul jahiliyah adalah orang-orang jahiliyah dulu, la yuwarithun nisa, mereka itu tidak mewariskan harta kepada istri-istri. Jadi kalau ada orang laki-laki mati, dia punya istri, punya anak, itu istri tidak dapat bagian warisan. Gitu dulu begitu masa jahiliyah. Kenapa? Karena orang perempuan zaman dulu dianggap enggak penting. Yang penting itu laki. Makanya mereka kalau punya anak laki bangga sekali. Kalau punya anak perempuan malu. Dulu begitu. Sehingga kalau mereka dapat anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Jangan sampai ketahuan. Dikubur hidup-hidup. Ya, ada dalam Al-Qur'an suratnya itu. Nah, demikian juga wasibyan, dan anak-anak juga tidak dapat warisan. Wa ya'khudul akbaru, dan yang mengambil harta warisan tadi adalah wa ya'khudul akbarul miras, dan yang akan mengambil harta warisan tadi adalah yang paling gede, yang paling tua. Fanasibuhu, maka bagian dia minal miras, dari harta warisan tadi, thayyib, adalah bagus, paling gede. Jatahnya yang paling berhak mengambil harta warisan tadi adalah anak yang paling gede. Anak yang kecil-kecil tidak dapat bagian, yang paling gede aja. Wa hadzal ladzi ya'khuduhu, dan ini harta yang dia mengambilnya itu khabisun, adalah harta yang buruk, yang haram. Jadi wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, itu maksudnya begitu. Janganlah kamu mencampur harta yang buruk dengan harta yang baik. Maksudnya jangan kalian campur harta yang haram dengan harta yang halal. Harta yang halal adalah milik kalian, harta yang haram adalah yang bukan milik kalian. Ya, harta yayasan, harta pondok pesantren, harta apa? Itu bukan milik kamu. Kamu jadi direkturnya, jadi mudirnya. Jadi direkturnya. Itu duit-duit dari santri-santri yang dikasihkan itu bukan milik kamu itu.
Enak aja kamu menguasai itu. Kamu boleh makan dari situ tapi sedikit saja, tapi dikuasai enggak boleh. Kamu hanya boleh makan untuk kehidupan sehari-hari saja. Kamu kalau pakai itu beli rumah, itu bangun rumah kayak ustadz yang terkenal itu, enggak? Bikin rumah, mobilnya bagus, itu haram itu, haram. Kecuali pondok pesantren itu milik kamu yang bikin. Kamu yang bikin semuanya, tanahnya apa segala macam, terus kamu yang gaji, ya kayak SD Arafah nih misalnya itu, nah bikin SD, orang pada bayar SPP-nya mahal itu, makanya Mbak Lina ini saya suruh sama Pak Edi suruh bikin kayak gitu aja lah, SDIT gitu, ya kalau bisa bikin SDIT, nah kita anak-anak kita sekolahkan di situ, gembleng dengan ajaran Quran sama hadis biar lebih pinter. Bikin kayak begitu aja sudah. Nah, itu dipergunakan untuk kepentingan umat. Ya, sudah. Jadi itu tafsir yang pertama. Ada tafsir yang kedua, Pak. Ini penting juga. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, dan janganlah kamu campur harta yang buruk dengan harta yang haram. Itu maksudnya la tata'ajjali rizqal haram qabla ayyatiyakal halal. Begitu penjelasannya. Ya. La tata'ajjal, janganlah kamu bersegera kepingin cepat-cepat ar-rizqa terhadap rezeki. Kamu jangan kepingin kepada rezeki yang cepat. Padahal hal haram, rezeki yang cepat itu kebanyakannya itu haram. Betul enggak? Pengen dapat duit cepat, pengen kaya cepat. Itu yang cepat-cepat itu biasanya kebanyakannya itu haram. Kepingin cepat kaya, terus korupsi. Ini sekarang polisi lagi disorot ini, ya, lagi disorot nih seluruh polisi ini. Hati-hati ini. Nah, Polda Metro Jaya itu ada orang Cina keturunan Tionghoa, orang Cina, Kristen dia, tapi dia peduli kepada itu. Ini hukum di Indonesia itu nggak beres ini katanya. Dia jadi pengacara, terkenal orang ini sekarang ini, lagi terkenal dia. Bikin pengacara khusus membantu orang-orang lemah yang enggak bisa bayar pengacara, dia bantu. Dia bilang ini Polda ini Polda sana Pak, bukan sini. Ini penuh dengan mafia. Jadi kalau ada orang datang proses, kalau ada duit dilayani, enggak ada duit kena. Nah, gitu ya Pak. Di sana itu kacau kan kalau itu. Kalau di sini kan enggak. Ini ya Polres kita, Polsek kita kan dilayani. Semboyannya kan polisi apa? Pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Nah itu kalau dijalankan betul bagus sekali itu, sesuai dengan ajaran Islam itu. Ya, tapi kalau nggak dijalani dengan benar, nah sudah rusak. Jadi jangan kamu kepingin cepat kaya, tapi kamu ambil yang haram. Qabla, sebelum ayyatiyakal halal, bahwasanya akan datang kepadamu yang halal. Kalau kamu itu cetakan orang kaya, kamu diam saja, itu akan datang itu harta itu. Tapi lama dia, enggak cepat. Nah, kebanyakan orang tuh enggak sabar, kepengin cepat jadi orang kaya, sehingga dia korupsi, sehingga dia jual beli narkoba, sehingga dia macam-macam yang dilakukan. Pokoknya gimana caranya cepat sugih. Itu. Nah, Allah bilang wala tatabadalul khabitha bit thayyib. Jangan kamu campur yang baik dengan yang buruk dengan yang baik, jangan kamu campur. Yani jangan kamu segera kepengin dapat segera yang harta yang haram, rezeki yang haram sebelum datang kepada kamu harta yang halal. Kamu itu enggak usah pakai judi. Kamu akan kaya kalau kamu cetakannya orang kaya. Nanti akhirnya kamu akan jadi orang kaya. Tapi lambat memang. Sebaliknya kalau cetakannya kamu itu catatan di sana, di Lauhul Mahfuz sana, ketika kita berusia 120 hari, kita sudah dicatat oleh Allah rezeki kita di Lauhul Mahfuz ada catatannya. Sugeng ini sampai mati nanti akan menghabiskan duit berapa M itu misalnya, baru mati dia. Nah, itu rezekinya. Kalau belum habis, tidak akan mati di Sugeng ini. Ya. Belum. Nanti kalau sudah habis rezekinya, mati dia. Nah gitu. Jadi orang itu kalau catatannya dia kaya, dia tidak usah korupsi, dia akan kaya. Dia enggak usah
main judi dia akan kaya. Dia nggak usah beli jual beli narkoba, dia akan kaya. Itu sudah catatannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa ini? Wala tastabdilul haram alaikum, sama ini ya. Kemudian yang terakhir, wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kalian makan harta benda mereka kepada harta milik kalian. Maksudnya tadi itu, yaitu jangan kalian makan amwalahum, harta milik mereka anak yatim atau harta milik orang lain kepada harta milik kalian. Kamu campur ma'a amwalikum, bersama harta milik kalian. Harta milik orang lain kamu campur dengan harta kamu terus kamu makan, itu haram itu. Ini juga sama di sini ya, ini sama. Kemudian yang terakhir Allah menyatakan innahu kana huban kabira. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Ai itsman adziman, dosa yang besar. Huban itu artinya itsman, dosa. Kabiron itu adziman. Begitu. Di Ibnu Tafsir Ibnu Jarir beliau mengatakan inna aklakum amwala aitamikum, sesungguhnya memakannya kalian terhadap harta-harta milik anak-anak yatim kalian, ma'a bersama, dibarengkan, dicampur bersamaan dengan amwalikum, harta kalian, adalah hubun kabirun, dosa yang besar. Yaitu Ibnu Katsir juga mengatakan isman kabiron adiman, dosa yang besar sekali, dosa besar, dosa yang agung, dosa besar sekali. Wal makna dan makna ayat ini inna aklakum amwalahum wa amwalikum ismun adimun wa khata'un kabirun, ya, memakan harta milik kalian dicampur dengan harta milik anak yatim itu adalah dosa yang besar. Dan itu khot'un kabirun, kesalahan yang besar, fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Itu kata Ibnu Katsir. Nah sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Ini juga dihafalkan nih ya. Walaupun kita tidak bisa menjalaninya, walaupun kita belum bisa atau belum mampu atau tidak mau atau tidak bisa menjalaninya. Apa itu? Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Itu Allah bilang begitu. Allah berfirman, Allah berkalam seperti itu. Wa in khiftum, wa in dan jika khiftum kalian takut. Hei orang-orang yang beriman, ya, jika kalian takut, kalian khawatir, alla tuqsitu, bahwa tidak bisa kalian berlaku adil, fil yatama, terhadap pada anak-anak yatim itu. Kalau kamu hei orang-orang yang beriman khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang kamu nikahi itu. Jadi zaman dulu itu seperti dikatakan, sudah sampaikan ya. Zaman dulu kalau ada orang laki meninggal dunia, meninggalkan anak, ada anak laki-laki dan ada perempuan misalnya. Waktu masih kecil yang memelihara itu pamannya atau pakdenya. Istrinya, keperluannya disupport oleh si paman tadi, dikuasai dulu milik saudara yang mati tadi. Dikuasai duitnya. Terus istrinya si orang mati tadi dikasih, anak-anaknya dikasih dari situ. Nah, terus begitu diurusi, setelah gede, nah terus dilihat kalau anak tadi, si anak yang mati tadi punya anak perempuan cantik, dinikahi. Kalau punya harta banyak, dikuasai hartanya. Loh kan enak banget itu. Tapi haram itu, enak tapi haram. Makanya Oma Irama nyanyi lagu, kenapa yang haram-haram itu, yang enak-enak itu haram. Ya memang begitu.
Yang enak-enak di dunia itu haram banyakannya. Ada yang enak-enak halal itu ada. Makan soto Banjar, dia pakai duit sendiri. Enak, halal itu. Makan sate itu di sana di dekat bandara sana ada sate, gulai, ya, gulai. Pakai duit sendiri, halal, enak. Iya. Ya gitu maksudnya, yang bagus itu begitu. Ya, kembali sini ya. Dikuasai anak yatim tadi, kalau gede dikawinin itu. Keponakannya sendiri itu. Nah, turunlah ayat ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian takut bahwa kalian tidak bisa berlaku adil pada anak-anak yatim itu. Karena dulu mereka menikahi anak yatim yang merupakan keponakannya sendiri itu misalnya gitu ya. Itu enggak pakai mas kawin, Pak. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya ya aku ini sudah memelihara kamu dari kecil sampai gede itu mas kawinnya, gitu Pak. Padahal itu duitnya dia sendiri. Nah kan jahat banget ini orang ini. Orang Arab jahiliyah dulu Pak. Begitu itu. Nah, Allah menurunkan ayat ini. Kalau kamu takut, khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang kamu nikahi, fangkihu, maka nikahilah oleh kalian semua matoba, apa yang baik, apa yang halal, lakum bagi kalian. Kamu nikahi perempuan-perempuan yang lain yang bukan anak yatim. Masih banyak perempuan-perempuan yang baik, yang halal, yang cantik banyak. Nah, kamu boleh menikahi perempuan yang lain yang baik bagi kalian, minan nisa'i, dari para wanita-wanita itu. Kamu boleh menikahi masna, dua. Boleh kamu beristri 2 orang wanita, boleh. Wa sulasa, dan boleh beristri 3. Wa ruba'a, dan boleh beristri 4. Jadi boleh tiap-tiap muslimin punya istri 2, tiap-tiap muslimin punya istri 3. Tiap muslimin punya istri 4. Boleh. Boleh loh ya. Ini. Bukan wajib. Terus yang di belakangnya masih ada tambahannya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Fa in, maka jika khiftum, kalian takut, Allah, bahwa tidak dapat, ta'dilu, bahwa kalian berbuat adil. Kalau punya istri 2, punya istri 2 saja Islam menyuruh adil Pak. Di sana dikasih rumah, yang sini juga kasih rumah. Istri yang pertama, orang biasa bilang istri tua, dikasih punya rumah, punya mobil, dibelikan rumah, punya mobil. Istri muda juga diberikan rumah yang sama dengan yang punya istri tua. Mobilnya juga yang sama. Begitu Pak. Sana dikasih duit seberapa, ini kasih duit seberapa. Bedanya kalau yang istri tua sudah punya anak, anaknya 11 misalnya begitu, ya duitnya lebih gede, udah belanjanya lebih gede daripada bini anom yang belum punya anak. Apalagi kalau dia nggak punya anak, ya kalah jelas duitnya, lebih banyak yang istri tua. Itu. Tapi di sini dibalik Pak. Istri anomnya yang banyak, istri tuanya yang susah. Udah dimadu dia sakit hati, tambah duitnya nggak datang lagi ke sana. Marah ini, makanya nggak heran kalau ada suami menikah lagi dilempar piring itu. Nggak heran karena apa? Suaminya nggak becus, punya istri lebih dari 1. Ya, jangan. Allah bilang di sini, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka 1 saja istri kamu, jangan 2. Ya. Atau kamu menikahi saja mamalakat aimanukum, apa yang memiliki tangan-tangan kanan kalian. Maksudnya apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Ini istilah kata kiasan, kalimat kiasan. Apa yang dimiliki oleh tangan kalian maksudnya budak kalian. Zaman dulu ketika masih ada budak, kamu nikah aja budak daripada kamu nikah orang merdeka. Kalau kamu nggak bisa berbuat adil. Nah dari sinilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebagian ulama berpendapat bahwa Islam itu hukum asalnya, pernikahan dalam Islam itu hukum asalnya monogami, bukan poligami. Poligami itu hanya boleh dan dengan syarat yang berat. Kalau tidak bisa memenuhi syarat yang berat tadi, jangan, 1 saja. Nih,
Fa in khiftum alla ta'dilu. Saya ulangi. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian khawatir bahwa kalian tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka beristrilah satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau kalian beristri budak-budak kalian. Zalika, yang demikian itu, adna, lebih dekat, alla ta'ulu, bahwa tidaklah kalian menyimpang. Nah, jadi beristri satu tuh lebih sedikit menyimpangnya daripada punya istri lebih dari satu. Kalau istrinya lebih dari satu, udah tuh banyak bohongnya. Mau kemana Pak? Mau beli rokok, padahal mau ke istri muda itu. Nah, itu sudah bohong itu. Mau kemana Pak? Mau rapat. Nah, ada meeting. Nah, meeting kepalamu. Kepalamu mau ke istri muda bilang meeting. Ya itu kan ya bohong jadinya. Kalau istrinya satu, tenang, aman, tentram dan damai, nggak ada perang saudara di situ, nggak ada banting-banting piring, nggak ada apa macam-macam. Itu Pak, ya. Jadi itu dulu penjelasannya. Nanti tafsirnya kita lihat ya. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.